Raka, seorang pemuda miskin yang hidup pas-pasan, nekat melamar pekerjaan sebagai tukang kebun di rumah megah milik Aurelia Wijaya. Seorang bos janda cantik, kaya raya, dan terkenal dingin serta sombong. Bagi Aurelia, Raka hanyalah pekerja rendahan yang tak layak dipandang lebih dari sekedar pelayan taman. Setiap hari, Raka bekerja dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab. Meski sering diremehkan dan diperlakukan dingin oleh Aurelia. Namun, tanpa disadari, ketulusan Raka mulai meruntuhkan tembok kesombongan Aurelia yang selama ini hidup dalam kesepian dan trauma masa lalu. Rahasia demi rahasia terungkap. Raka ternyata bukan pemuda biasa. Keberanian, kecerdasan, dan prinsip hidupnya membuat Aurelia perlahan jatuh cinta. Hanya dalam waktu sebulan, hubungan mereka berubah drastis hingga sebuah keputusan mengguncang semua orang. Tukang kebun miskin itu justru menikahi sang bos janda cantik yang dulu memandangnya rendah. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan share serta tulis di kolom komentar dari mana asal kalian, agar kami semakin semangat membagikan kisah penuh makna ini. Matahari pagi baru saja naik ketika Raka Pradipta berdiri di depan sebuah gerbang besi hitam menjulang setinggi hampir 3 meter. Gerbang itu berukir motif klasik, mengilap, dan dijaga kamera CCTV di setiap sudutnya. Di baliknya, tampak halaman luas dengan hamparan rumput hijau rapi, air mancur besar di tengah, dan bangunan megah bergaya modern klasik yang berdiri anggun seperti istana. Raka menelan ludah. Tangannya yang kasar oleh kerja serabutan menggenggam map coklat tipis berisi surat lamaran kerja. Kemeja putih yang ia kenakan sudah tidak lagi benar-benar putih. Warnanya kusam, dengan jahitan di lengan yang sedikit terkelupas. Sepatu hitamnya tampak usang, bagian depan mengelupas. Namun sudah ia bersihkan sebaik mungkin semalam. Ia tahu betul, penampilannya tak sebanding dengan rumah semewah ini. Namun hidup tidak memberinya banyak pilihan. Sudah hampir 2 bulan Raka menganggur. Ayahnya sakit keras di kampung. Ibunya hanya mengandalkan penghasilan kecil dari warung seadanya. Pekerjaan apapun akan ia ambil, selama halal. Dan iklan kecil yang ia lihat di papan pengumuman, dibutuhkan tukang kebun, segera, menjadi harapan terakhirnya. Raka menekan bel. Tak lama kemudian, seorang satpam berseragam rapi keluar dari pos jaga. Tatapannya menyapu Raka dari ujung rambut hingga ujung sepatu. Jelas menilai. Ada keperluan apa, Mas? Tanyanya datar. Saya mau melamar kerja. Pak. Tukang kebun. Jawab Raka sopan, menunduk sedikit. Satpam itu mengangkat alis, seolah ragu. Tunggu di sini. Gerbang terbuka perlahan dengan suara mesin. Raka melangkah masuk. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia merasa kecil di tengah kemewahan yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Beberapa menit kemudian, ia dipersilakan masuk ke ruang tamu. Ruangan itu luas, dengan langit-langit tinggi, lampu kristal menggantung megah, dan sofa mahal berwarna krem. Lantai marmernya dingin di telapak kaki Raka yang hanya dilapisi sepatu tipis. Ia duduk di ujung sofa, punggungnya tegak, tangannya diletakkan rapi di paha. Dan saat itulah ia melihatnya. Aurelia Wijaya. Perempuan itu melangkah masuk dengan anggun, mengenakan setelan rumah berwarna abu gelap yang sederhana namun jelas mahal. Rambut panjangnya tergerai rapi, wajahnya cantik dengan riasan tipis yang menonjolkan ketegasan matanya. Sorot matanya tajam, dingin, dan penuh wibawa, seperti seseorang yang terbiasa memberi perintah, bukan menerima alasan. Usianya sekitar pertengahan 30-an, namun kecantikannya matang, bukan lembut. Ada jarak yang terasa bahkan sebelum ia berbicara. Kamu yang melamar jadi tukang kebun. Suaranya tenang, namun tanpa kehangatan. Iya, Bu, jawab Raka cepat. Nama saya Raka Pradipta. Aurelia tidak langsung duduk. Ia berdiri beberapa langkah dari Raka, menyilangkan tangan di dada. Tatapannya kembali menyapu Raka. Kali ini lebih terang-terangan. Kemeja lusuh, sepatu usang,
Wajah lelah namun bersih. Kamu punya pengalaman? Tanyanya singkat. Saya biasa kerja serabutan, Bu. Pernah bantu di kebun orang, tanam bunga, rawat pohon. Saya cepat belajar. Pendidikan. Lulus SMA. Aurelia mendengus pelan, nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuat dada Raka terasa ditekan. Ia berjalan ke arah jendela besar, menatap taman luas di luar sana. Kamu tahu, kebun di rumah ini tidak kecil, katanya tanpa menoleh. Aku butuh orang yang kuat, patuh, dan tidak banyak menuntut. Iya, Bu. Saya siap bekerja keras, jawab Raka mantap. Aurelia berbalik. Gaji tidak besar. Tidak ada fasilitas mewah. Kamu tinggal di belakang rumah. Kalau tidak sanggup, lebih baik dari awal bilang. Raka mengangguk cepat. Saya sanggup, Bu. Tatapan Aurelia menyempit. Entah mengapa, sikap tenang pemuda di depannya membuatnya sedikit terusik. Kebanyakan orang yang datang melamar selalu berusaha menjilat atau terlihat putus asa. Raka berbeda. Ia sederhana, namun tidak memelas. Namun, pikiran itu segera ia tepis. Bagi Aurelia, Raka tetaplah pemuda miskin. Orang kecil. Tak lebih dari tenaga kasar. Ia melangkah ke meja, mengambil sebuah dokumen. Aku terima kamu, katanya datar. Mulai hari ini. Raka terkejut. Matanya membesar. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Jangan terlalu senang, potong Aurelia dingin. Aku menerimamu bukan karena percaya padamu. Aku hanya butuh tukang kebun. Kalau kamu malas atau bikin masalah, aku bisa memecatmu kapan saja. Raka berdiri, menunduk hormat. Saya akan bekerja sebaik mungkin. Aurelia menatapnya beberapa detik lebih lama. Dalam hati, ia berpikir, pemuda seperti ini pasti tidak akan bertahan lama. Setelah suaminya meninggal dan perusahaan berada sepenuhnya di tangannya, Aurelia terbiasa hidup dikelilingi orang-orang yang memandangnya karena harta. Ia tidak percaya ketulusan, tidak percaya pada niat baik, terutama dari orang miskin yang sering berharap lebih. Baginya, dunia terbagi jelas, yang berkuasa dan yang bekerja. Dan Raka jelas berada di posisi paling bawah. Satpam akan mengantarmu ke tempat tinggal, katanya akhirnya. Besok pagi mulai kerja. Jangan telat. Iya, Bu. Saat Raka melangkah keluar ruangan, Aurelia menatap punggungnya sekilas, lalu kembali ke pekerjaannya. Ia tidak tahu, atau tidak peduli, bahwa hari itu, tanpa disadarinya, ia telah membuka pintu bagi perubahan besar dalam hidupnya. Sementara itu, Raka berjalan menuju belakang rumah dengan perasaan campur aduk. Lega, syukur, sekaligus sadar diri. Ia tahu posisinya rendah. Ia tahu ia diremehkan. Namun dalam hatinya, ia berjanji pada diri sendiri. Suatu hari nanti, orang-orang yang memandangku rendah akan tahu, aku bukan sekadar tukang kebun. Dan di rumah megah itu, kisah yang tak pernah dibayangkan siapapun pun mulai berakar. Seperti benih kecil di taman luas, yang kelak tumbuh melampaui dugaan. Pagi itu, Raka terbangun sebelum matahari benar-benar muncul. Udara dingin menyelinap masuk melalui celah-celah papan kayu gudang kecil tempat ia tidur. Atap seng di atas kepalanya masih menyisakan embun malam, menetes pelan ke lantai semen yang dingin. Ia membuka mata perlahan. Gudang itu sempit, tak lebih dari 3 kali 4 meter. Di sudut ruangan, hanya ada kasur tipis beralaskan tikar, sebuah ember plastik, sapu, dan rak tua berisi alat-alat kebun. Bau tanah lembab dan pupuk bercampur jadi satu. Asing, tapi kini harus ia terima sebagai bagian hidupnya. Raka duduk, meraih jam tangan murah di samping kasur. Pukul 5 pagi. Ia menarik napas panjang, lalu bangkit. Tidak ada keluhan di wajahnya. Sejak kecil, hidup memang tak pernah memberinya kemewahan. Yang ia punya hanya satu, kemauan untuk bertahan. Setelah mencuci muka dengan air sumur dingin,
Raka mengenakan kemeja kerja yang sama seperti kemarin, kemeja lusuh yang kini resmi menjadi seragam hariannya. Ia keluar gudang dan berdiri sejenak, memandangi halaman luas di hadapannya. Taman rumah Aurelia terbentang seperti dunia lain. Rumput hijau terpotong rapi, pepohonan hias berjajar simetris, bunga-bunga berwarna cerah tertata indah. Air mancur di tengah taman memantulkan cahaya pagi, berkilau lembut. Semua terlihat sempurna, terlalu sempurna dibandingkan hidup Raka sendiri. Ia menghela napas, lalu mulai bekerja. Saat matahari mulai naik, suara langkah kaki berhak tinggi terdengar dari teras belakang. Raka yang sedang memotong rumput refleks menoleh. Aurelia Wijaya muncul. Hari ini ia mengenakan blus putih dan celana panjang hitam. Rambutnya diikat rapi. Wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan, namun justru membuat kecantikannya terlihat tegas dan berkelas. Di tangannya ada tablet, entah berisi laporan bisnis atau jadwal harian. Aurelia berhenti beberapa meter dari Raka. "Kamu," katanya singkat. Raka segera mematikan mesin pemotong rumput. "Iya, Bu." Aurelia menatap taman sekeliling. Bagian timur itu, bunganya sudah layu. "Ganti. Jangan asal tanam." "Iya, Bu." "Dan kolam ikan belakang rumah. Bersihkan hari ini. Aku tidak mau bau." Raka mengangguk. "Baik." Aurelia melirik sepatu Raka yang kotor oleh tanah. Sedetik saja, tapi cukup membuatnya mengerutkan kening. "Jangan masuk rumah utama dengan sepatu seperti itu. Aku tidak suka lantai kotor." "Iya, Bu. Saya tidak akan masuk ke rumah utama." Aurelia tidak menjawab lagi. Ia berbalik dan berjalan pergi, seolah keberadaan Raka sudah tak penting begitu perintah selesai diberikan. Raka menatap punggungnya sebentar. Ada rasa kecil yang menyelinap di dadanya. Bukan marah, lebih kesadar diri. Ia tahu, bagi Aurelia, dirinya hanyalah bagian dari properti. Sama seperti pohon, bunga, dan kolam ikan. Ia kembali bekerja. Siang hari, matahari terik membakar kulit. Keringat mengalir deras di pelipis Raka, membasahi punggung kemejanya. Tangannya perih terkena duri mawar. Tapi ia tidak berhenti. Ia membersihkan kolam ikan, menyikat lumut, mengganti air, memastikan semuanya jernih. Dari kejauhan, Aurelia memperhatikannya dari balik jendela ruang makan. Ia sedang makan siang sendirian di meja panjang dengan taplak putih bersih. Makanan tersaji rapi, salad, sup, dan roti. Namun entah mengapa, sendok di tangannya terhenti. Tatapannya jatuh pada Raka. Pemuda itu bekerja tanpa banyak gerak sia-sia. Fokus. Tidak malas. Tidak pula terlihat ingin menarik perhatian. Ia hanya bekerja, seolah dunia di sekitarnya tak penting. Aurelia mengernyit. Biasanya, tukang kebun sebelumnya sering mengeluh. Ada yang mencuri waktu, ada yang minta tambahan bayaran, ada pula yang mencoba sok akrab. Raka berbeda. Terlalu diam. "Pasti cuma pura-pura rajin," gumam Aurelia pelan. Ia kembali menatap makanannya, tapi entah kenapa selera makannya berkurang. Sore hari, setelah seharian bekerja, Raka duduk di pinggir taman belakang. Tangannya gemetar sedikit karena lelah. Ia membuka bekal sederhana, nasi putih dan telur dadar, yang ia masak sendiri pagi tadi di dapur kecil gudang. Saat ia hendak makan, suara langkah kaki kembali terdengar. Belum selesai, suara Aurelia terdengar dari belakang. Raka berdiri cepat, hampir menjatuhkan kotak makanannya. "Sudah hampir selesai, Bu. Tinggal rapikan sedikit." Aurelia melirik kotak makan di tangan Raka. Sekilas saja, lalu ia mengalihkan pandangan. "Setelah selesai, bersihkan alat-alat. Jangan ditinggal sembarangan." "Iya, Bu." Aurelia berhenti sejenak, lalu berkata dengan nada dingin, "Ingat, kamu dibayar untuk bekerja, bukan untuk istirahat seenaknya." Kalimat itu menusuk. Raka menunduk. "Baik,
Bu. Aurelia berbalik pergi, meninggalkan Raka yang berdiri kaku beberapa detik sebelum akhirnya duduk kembali. Ia menatap nasi di kotaknya. Ia tersenyum kecil. Pahit. Beginilah dunia. Ada yang bisa makan di meja panjang dengan sendok perak. Ada yang harus menyantap bekal sederhana sambil diawasi. Namun Raka tetap makan dengan tenang. Dalam hatinya, ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku datang ke sini bukan untuk dihormati. Aku datang untuk bertahan." Malam tiba. Lampu-lampu taman menyala otomatis, menerangi pepohonan dengan cahaya lembut. Dari jendela besar rumah utama, terdengar samar suara televisi dan denting gelas. Raka sudah kembali ke gudang. Ia merebahkan tubuhnya di kasur tipis, menatap atap seng yang gelap. Badannya terasa pegal, namun ada rasa puas yang tak bisa ia jelaskan. Setidaknya hari ini, ia bekerja dengan jujur. Di saat yang sama, Aurelia duduk sendirian di ruang kerjanya. Laptop terbuka, grafik perusahaan terpampang di layar. Ponselnya bergetar berkali-kali, pesan dari rekan bisnis, undangan makan malam, dan gosip sosialita. Namun Aurelia mengabaikannya. Pikirannya melayang. Entah mengapa, bayangan Raka yang bekerja di bawah terik matahari terus muncul. Ia menggeleng pelan, seolah menepis pikiran yang tak penting. Hanya tukang kebun, gumamnya. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tak sepenuhnya yakin. Malam itu, dua orang tidur di bawah atap yang sama, dipisahkan dinding tebal dan dunia yang berbeda. Satu hidup dalam kemewahan namun kesepian. Satu hidup dalam kekurangan namun penuh keteguhan. Dan tanpa mereka sadari, jarak di antara dua dunia itu perlahan, sangat perlahan, mulai retak. Hari-hari berlalu dengan ritme yang hampir sama. Namun bagi Raka Pradipta, setiap pagi selalu terasa seperti ujian baru. Ia bangun sebelum matahari muncul, ketika dunia masih sepi dan hanya suara serangga malam yang tersisa. Gudang kecil di belakang rumah itu kini tak lagi terasa asing, meski tetap dingin dan sempit. Raka sudah hafal bau tanah lembab dan pupuk. Bahkan suara seng yang memuai saat terkena panas siang hari pun kini terdengar biasa. Ia bangkit, membersihkan diri seadanya, lalu langsung menuju taman. Taman itu luas, terlalu luas untuk dikerjakan seorang diri. Namun Raka tak pernah mengeluh. Baginya, setiap tanaman adalah tanggung jawab. Ia memeriksa satu persatu, menyentuh daun, memperhatikan warna batang, memastikan tanahnya cukup gembur. Pagi itu, ia menemukan beberapa tanaman mawar yang mulai menguning. Kurang nutrisi, gumamnya pelan. Ia segera mencampur pupuk, mengganti tanah, dan memangkas bagian yang mati. Tangannya kotor, kukunya hitam oleh tanah, namun gerakannya teliti. Ia bekerja bukan seperti orang yang sekadar menjalankan perintah, melainkan seperti seseorang yang benar-benar peduli. Siang hari, terik matahari menyengat tanpa ampun. Keringat membasahi wajah dan leher Raka, namun ia tetap bertahan. Ia menata ulang pot-pot bunga di sisi kolam, memastikan warnanya serasi dan rapi. Tak ada yang memintanya melakukan itu. Dalam daftar tugas dari Aurelia, hanya tertulis, rapikan taman. Tapi bagi Raka, rapi bukan sekadar bersih, melainkan hidup. Dari balik jendela lantai 2, Aurelia Wijaya berhenti melangkah. Ia baru saja selesai rapat daring dan hendak turun ke ruang tamu ketika matanya menangkap sosok Raka di taman. Pemuda itu berjongkok di bawah terik matahari, memperbaiki tanaman yang hampir mati. Aurelia menyipitkan mata. Biasanya, tukang kebun akan membiarkan tanaman rusak dan hanya membersihkan yang terlihat. Namun Raka justru fokus pada bagian yang jarang dilihat. Kenapa dia repot-repot? Gumam Aurelia. Ia menyandarkan tubuh di kusen jendela, tanpa sadar memperhatikan lebih lama dari seharusnya. Raka mengangkat pot bunga dengan hati-hati, menggantinya dengan pot lain yang lebih besar, lalu menyiramnya perlahan. Gerakannya sabar, nyaris lembut. Aurelia menghela napas kecil dan berbalik pergi. Ia tak mau mengakui rasa heran yang mulai tumbuh. Sore itu,
Aurelia sengaja keluar ke taman. Raka yang sedang menyapu daun langsung menghentikan pekerjaannya dan berdiri tegak. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Aurelia menatap taman sekeliling. Segalanya terlihat lebih hidup. Warna bunga lebih cerah, rumput lebih rapi, bahkan udara terasa lebih segar. Kamu ubah tata letak bunga di kolam? Tanyanya dingin. Iya, Bu. Supaya kelihatan seimbang dan tidak menghalangi sinar matahari. Aurelia mengangguk pelan, lalu tiba-tiba berkata, siapa yang menyuruhmu melakukan itu? Tidak ada, Bu. Alis Aurelia terangkat. Lalu kenapa kamu melakukannya? Raka terdiam sejenak. Ia menunduk, memilih kata-kata. Karena kalau tanamannya sehat, tamannya juga akan terlihat lebih baik. Jawaban itu sederhana. Terlalu sederhana. Namun justru itulah yang membuat Aurelia terdiam. Biasanya, orang akan menjawab demi pujian atau berharap imbalan. Raka tidak. Nada suaranya datar, tanpa keinginan untuk menyenangkan siapapun. Aurelia menghela napas. Jangan bertindak di luar perintah. Iya, Bu, jawab Raka sopan. Namun saat Aurelia berjalan pergi, ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa perintahnya tidak sepenuhnya adil. Malam turun perlahan. Lampu-lampu taman menyala satu persatu. Raka masih bekerja. Ia belum selesai memperbaiki pagar kecil di sudut taman yang mulai rapuh. Padahal hari sudah gelap, dan tak ada yang memintanya menyelesaikan hari itu juga. Dari balkon lantai 2, Aurelia melihat cahaya senter kecil bergerak di taman. Ia mengernyit. Masih bekerja. Ia melirik jam di ponselnya. Hampir pukul 9 malam. Tanpa alasan yang jelas, Aurelia turun ke lantai bawah dan keluar ke taman. Angin malam berembus sejuk, membawa aroma tanah basah. Kenapa belum berhenti? Tanyanya dari kejauhan. Raka tersentak, lalu segera mematikan senter. Maaf, Bu. Saya hampir selesai. Besok saja, kata Aurelia. Tidak ada yang menyuruhmu lembur. Raka menunduk. Kalau ditunda, besok mungkin keburu rusak lebih parah. Aurelia terdiam. Ia menatap wajah Raka yang kelelahan. Keringat masih membasahi pelipisnya. Matanya lelah namun jujur. Tidak ada kebencian di sana. Tidak ada rasa tersinggung. Meski ia sering berbicara dingin. Kenapa kamu tidak pernah membantah? Tanya Aurelia tiba-tiba. Raka terkejut. Ia mengangkat kepala. Membantah apa, Bu? Cara bicaraku. Sikapku. Aku tahu aku tidak ramah. Raka tersenyum kecil. Hampir tak terlihat. Karena saya datang ke sini untuk bekerja, Bu. Bukan untuk dinilai. Jawaban itu membuat Aurelia tercekat. Ia mengangguk singkat, lalu berbalik pergi. Namun langkahnya terasa lebih lambat dari biasanya. Malam itu, di kamar luasnya, Aurelia berdiri di depan jendela. Dari sana, ia bisa melihat sebagian taman yang kini rapi dan bercahaya. Ia memeluk dirinya sendiri. Sudah lama ia hidup dengan keyakinan bahwa dunia hanya berisi kepentingan. Bahwa semua orang mendekatinya karena uang, jabatan, atau keuntungan. Namun Raka tidak menunjukkan tanda-tanda itu. Pemuda itu menerima hinaan tanpa membalas. Ia bekerja tanpa pamrih. Tidak meminta perhatian. Tidak menuntut penghargaan. Kenapa? Bisik Aurelia pelan. Di sisi lain, Raka berbaring di kasurnya yang tipis. Tubuhnya pegal, tangannya lecet, namun hatinya tenang. Ia menatap atap gudang yang gelap. Dalam diam, ia berkata pada dirinya sendiri. Ketulusan tidak selalu harus terlihat. Yang penting, aku tahu aku melakukannya dengan benar. Malam itu, di rumah megah itu, sesuatu yang tak terlihat mulai tumbuh perlahan. Bukan bunga, bukan pohon, melainkan benih perubahan di hati seorang perempuan yang selama ini membangun dinding terlalu tinggi. Dan tanpa mereka sadari, ketulusan yang tak pernah diminta itu
mulai menemukan jalannya. Malam itu turun lebih cepat dari biasanya. Langit mendung menggantung rendah, menutup bintang-bintang yang biasanya samar terlihat dari taman belakang rumah Aurelia Wijaya. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang mulai mengering. Raka masih berada di luar. Ia baru saja menyelesaikan pekerjaannya membersihkan daun-daun kering yang berserakan di jalur batu taman. Biasanya, ia sudah kembali ke gudang pada jam seperti ini. Namun sore tadi, hujan turun tiba-tiba, membuat beberapa sudut taman menjadi becek dan berantakan. Ia tak ingin membiarkannya begitu saja. Lampu taman menyala redup, menciptakan bayangan panjang di antara pepohonan. Raka menyapu perlahan, langkahnya tenang, pikirannya kosong. Ia menikmati keheningan malam, satu-satunya waktu di mana ia bisa bekerja tanpa merasa diawasi atau dinilai. Saat itulah ia mendengarnya. Isa, pelan, tertahan. Seperti seseorang yang berusaha keras agar tangisnya tak terdengar. Raka berhenti menyapu. Awalnya ia mengira itu hanya suara angin. Namun beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Datang dari arah bangku taman dekat pohon flamboyan tua, di sudut yang jarang disentuh cahaya lampu. Jantung Raka berdetak lebih cepat. Ia ragu untuk melangkah. Nalurinya mengatakan bahwa ia seharusnya pergi. Ini bukan urusannya. Ia hanyalah tukang kebun. Dunia emosional sang pemilik rumah bukan wilayahnya. Namun kakinya bergerak pelan, seolah didorong rasa khawatir yang tak bisa ia jelaskan. Dan di sanalah ia melihatnya. Aurelia Wijaya. Perempuan yang siang hari selalu tampak anggun, dingin, dan tak tersentuh itu kini duduk sendirian di bangku taman. Bahunya sedikit membungkuk. Rambutnya tergerai tanpa ikatan rapi. Kedua tangannya menutup wajahnya, sementara tubuhnya bergetar pelan. Ia menangis. Bukan tangis keras penuh drama, melainkan tangis sunyi, jenis tangisan yang lahir dari luka lama yang tak pernah sembuh. Raka terdiam di balik batang pohon. Jantungnya berdegup tak menentu. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi Aurelia yang tak pernah ia bayangkan. Bos yang selalu merendahkan. Perempuan yang selalu menjaga jarak. Kini tampak rapuh. Sendiri. Aurelia menarik napas tersengal, mencoba menenangkan diri. Tangannya gemetar saat ia mengusap air mata. Wajahnya menegang, seolah ia sedang bertarung dengan kenangan yang menyerangnya tanpa ampun. Aku bodoh, gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Aku terlalu percaya. Raka menelan ludah. Ia tahu, ia tidak seharusnya mendengar ini. Namun kakinya terasa tertanam di tanah. Aurelia menatap lurus ke depan. Matanya kosong. Kamu bilang mencintaiku, tapi yang kamu cintai hanya hartaku. Kata-kata itu meluncur lirih, namun berat. Raka akhirnya mengerti. Tentang dinding yang Aurelia bangun. Tentang sikap dingin yang ia pelihara. Tentang kesombongan yang selalu ia tampilkan. Itu bukan sekadar watak. Itu luka. Aurelia berdiri tiba-tiba, seolah menyadari dirinya terlalu lama larut. Ia menyeka air mata kasar, menarik napas dalam-dalam, mencoba kembali menjadi Aurelia yang dikenal semua orang. Namun saat ia berbalik, ia melihat Raka. Pemuda itu berdiri kaku beberapa meter darinya, memegang sapu, wajahnya pucat karena terkejut. Mata mereka bertemu. Waktu seolah berhenti. Aurelia membeku. Raka panik. Maaf, Bu. Saya tidak sengaja. Pergi, potong Aurelia cepat. Suaranya kembali dingin, namun jelas bergetar. Kamu tidak boleh ada di sini. Raka menunduk. Maaf, saya tidak bermaksud menguping. Saya cuma... Pergi, ulang Aurelia lebih keras. Raka tak membantah. Ia berbalik cepat. Langkahnya tergesa, dadanya terasa sesak. Ia merasa bersalah, seolah telah memasuki wilayah yang sangat pribadi tanpa izin. Namun sebelum ia benar-benar pergi, suara Aurelia kembali terdengar.
Kali ini lebih pelan. Tunggu. Raka berhenti. Aurelia menutup mata sejenak, lalu membuka kembali dengan napas yang lebih teratur. Kamu, anggap saja tidak melihat apa-apa. Raka menoleh perlahan. Iya, Bu. Keheningan kembali menyelimuti taman. Hanya suara daun yang bergesek diterpa angin. Aurelia duduk kembali, kali ini dengan sikap lebih tegak. Kamu pasti menganggap aku lemah sekarang. Raka menggeleng cepat. Tidak, Bu. Semua orang menganggap aku kuat. Padahal, Aurelia tertawa kecil, pahit. Padahal aku cuma perempuan bodoh yang pernah percaya pada orang yang salah. Raka terdiam. Ia ragu untuk bicara, namun hatinya mendorongnya maju satu langkah. Kalau boleh saya bilang. Aurelia menatapnya tajam. Kamu tidak perlu menghiburku. Saya tidak bermaksud menghibur, jawab Raka jujur. Saya hanya mengerti. Kata itu membuat Aurelia tersentak. Mengerti? Ulangnya sinis. Kamu tidak tahu apa-apa tentang hidupku. Benar, Raka mengangguk. Saya tidak tahu detailnya. Tapi saya tahu rasanya dikhianati. Diperlakukan seolah tidak ada nilainya. Aurelia menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat Raka sebagai bawahan. Ia melihat seorang manusia. Suamiku, Aurelia akhirnya berkata. Suaranya rendah. Dia menikahiku bukan karena cinta, tapi karena perusahaan ayahku. Setelah ayah meninggal, dia menguras semuanya. Berselingkuh, berbohong, lalu pergi, meninggalkan aku dengan utang dan hinaan. Raka mengepalkan tangannya pelan. Sejak itu, lanjut Aurelia, setiap orang yang mendekat selalu ingin sesuatu. Tidak ada yang tulus. Jadi aku belajar satu hal, lebih baik bersikap dingin daripada terluka lagi. Ia menatap Raka. Kamu sekarang tahu kenapa aku seperti ini. Raka mengangguk pelan. Sekarang saya mengerti, Bu. Aurelia tertawa kecil, getir. Dan kamu masih bisa bekerja padaku setelah melihat ini? Raka menjawab tanpa ragu. Iya. Kenapa? Karena luka seseorang bukan alasan untuk meninggalkannya, jawab Raka pelan. Dan saya di sini bukan untuk mengambil apapun. Kata-kata itu menembus sesuatu di dada Aurelia. Ia memalingkan wajah, menahan air mata yang kembali menggenang. Pergilah, katanya akhirnya. Sudah malam. Raka menunduk hormat. Baik, Bu. Terima kasih. Sudah mau bercerita. Aurelia tidak menjawab. Malam itu, Raka kembali ke gudang dengan langkah pelan. Dadanya terasa berat, namun pikirannya jernih. Kini ia tahu, di balik kemewahan dan kesombongan Aurelia, ada luka yang jauh lebih besar dari hinaan yang ia terima. Sementara itu, Aurelia berdiri sendirian di taman, menatap langit gelap. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia bercerita tanpa topeng. Dan anehnya, kepada orang yang paling tidak ia duga. Seorang tukang kebun. Dan malam itu, tembok yang ia bangun tinggi selama ini, retak sedikit demi sedikit. Sejak malam di taman itu, ada sesuatu yang berubah, meski tak satu pun dari mereka berani mengatakannya secara terang-terangan. Pagi datang seperti biasa, dengan matahari yang perlahan menyibak kabut tipis di halaman rumah megah Aurelia Wijaya. Raka bangun lebih awal dari biasanya, bukan karena tidak bisa tidur, melainkan karena pikirannya terlalu penuh. Wajah Aurelia yang menangis semalam masih terbayang jelas. Ia tidak pernah berniat mengingatnya, apalagi memanfaatkannya. Namun kenangan itu menempel di benaknya, seperti luka yang ia pahami tanpa perlu melihat darahnya. Raka tetap menjalani rutinitasnya. Ia menyapu jalur batu, menyiram tanaman, dan memangkas cabang-cabang kering. Namun ada satu hal yang terasa berbeda. Ia tidak lagi sekadar bekerja di rumah orang asing. Ia bekerja di tempat seseorang yang ia pahami. Dan entah bagaimana, pemahaman itu membuatnya lebih berhati-hati.
lebih menghormati. Aurelia turun ke taman sekitar pukul 8 pagi. Biasanya, ia hanya memberi perintah singkat lalu pergi. Namun pagi itu, ia berhenti lebih lama. Ia berdiri di teras, mengamati taman yang semakin hari semakin terawat. Raka sedang menanam bibit baru di sudut timur. Ia berjongkok, kemejanya basah oleh embun pagi, wajahnya serius namun tenang. Aurelia memperhatikannya tanpa suara. Ia teringat malam sebelumnya, betapa mudahnya air matanya jatuh di hadapan pemuda itu. Betapa ia tidak merasa dihakimi. Aurelia menghela napas pelan, lalu melangkah mendekat. "Kamu tanam apa?" tanyanya. Raka terkejut, lalu berdiri cepat. "Ah, ini, Bu, melati Jepang." Bunganya tahan panas dan wanginya lembut. Aurelia mengangguk. "Kenapa bukan mawar?" "Karena mawar butuh perawatan lebih intens. Kalau cuaca tidak menentu, mudah layu." Jawaban itu sederhana, namun jelas penuh pertimbangan. Aurelia menatapnya sesaat. "Kamu tahu banyak soal tanaman." Raka tersenyum kecil. "Saya belajar dari pengalaman. Kalau tanaman mati, berarti ada yang salah dari cara merawatnya." Aurelia terdiam. Kalimat itu terdengar seperti tentang tanaman, namun terasa seperti tentang hidup. "Sudah sarapan?" tanyanya tiba-tiba. Raka terlihat canggung. "Sudah, Bu." Aurelia mengangguk, lalu berbalik pergi. Namun langkahnya terhenti. "Kopi," katanya tanpa menoleh. "Aku mau minum di teras belakang. Tolong siapkan." Raka terkejut. "Baik, Bu." Itu bukan perintah yang dingin. Itu permintaan. Untuk pertama kalinya, Raka masuk ke area teras belakang rumah utama. Ia melepas sepatunya dengan rapi, memastikan lantai tetap bersih. Dapurnya modern dan luas, namun ia hanya menggunakan mesin kopi sederhana yang pernah diajarkan satpam sebelumnya. Saat ia membawa nampan berisi kopi, Aurelia sudah duduk di kursi rotan, mengenakan kacamata hitam, membaca tablet. "Letakkan di sini," katanya. Raka menaruh kopi dengan hati-hati. Aurelia menyeruputnya, lalu mengangguk kecil. "Tidak pahit." "Terima kasih, Bu." Biasanya, Raka akan langsung pergi. Namun kali ini, Aurelia menutup tabletnya. "Kamu, dari mana asalmu?" tanyanya. Raka sedikit terkejut, tapi menjawab jujur. "Dari desa kecil di Jawa Tengah." "Orang tuamu?" "Ayah sakit. Ibu mengurus warung kecil." Aurelia terdiam sejenak. "Kamu merantau sendirian?" "Iya." "Apa tidak ingin hidup lebih nyaman?" Pertanyaan itu terdengar ringan, namun nadanya berbeda. Tidak merendahkan. Lebih seperti ingin tahu. Raka tersenyum tipis. "Siapa yang tidak ingin hidup nyaman, Bu? Tapi hidup tidak selalu memberi pilihan." Aurelia menatapnya lama. "Kamu bicara seperti orang yang sudah banyak melewati hal berat." Raka tidak menjawab langsung. "Hidup mengajarkan saya untuk tidak mengeluh pada hal yang tidak bisa saya ubah." Kalimat itu membuat Aurelia menelan ludah. Sejak kapan seorang tukang kebun berbicara seperti ini? Hari-hari berikutnya, percakapan kecil itu terus berulang. Aurelia mulai lebih sering berada di taman. Kadang ia duduk sambil membaca, kadang hanya berjalan pelan, seolah menikmati udara yang selama ini tak pernah ia sadari. Dan setiap kali itu terjadi, selalu ada Raka, bukan sebagai pelayan yang tak terlihat, melainkan sebagai seseorang yang hadir dengan tenang. Suatu sore, Aurelia melihat Raka membaca buku di bangku taman saat waktu istirahatnya. "Kamu suka membaca?" tanyanya. Raka menutup bukunya. "Iya, Bu." "Apa itu?" "Buku filsafat dasar." Aurelia terkejut. "Filsafat?" "Iya, tentang cara manusia memaknai hidup." Aurelia tertawa kecil. "Tak percaya. Tukang kebun baca filsafat." Raka tersenyum.
tidak tersinggung. Ilmu tidak memilih profesi, Bu. Kalimat itu membuat Aurelia terdiam cukup lama. Ia duduk di bangku seberang. Menurutmu, apa arti hidup? Pertanyaan itu keluar begitu saja. Raka berpikir sejenak. Mungkin, melakukan hal yang benar, meski tidak ada yang melihat. Aurelia menunduk. Selama ini, hidupnya diisi pencapaian, angka, dan status. Namun ia jarang bertanya apakah semua itu benar-benar berarti. Malam itu, Aurelia kembali ke kamarnya dengan perasaan aneh. Ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya sedikit sesak. Ia menantikan percakapan itu. Menantikan kehadiran Raka, bukan sebagai pekerja, melainkan sebagai seseorang yang berbicara tanpa kepentingan. Untuk pertama kalinya, ia merasa diperlakukan bukan sebagai bos kaya, bukan sebagai janda pemilik perusahaan, melainkan sebagai manusia. Dan bagi Raka, perubahan sikap Aurelia terasa jelas. Nada bicaranya lebih lembut. Tatapannya tidak lagi sekadar menilai. Ia mulai bertanya, mendengar, bahkan diam bersama. Namun Raka tetap menjaga jarak. Ia tahu batasnya. Ia tahu dunia mereka berbeda. Yang ia lakukan hanyalah satu, tetap menjadi dirinya sendiri. Tanpa rencana. Tanpa harapan berlebihan. Karena ia tidak pernah menyangka bahwa dari kedekatan yang tak direncanakan itu, sesuatu yang jauh lebih besar sedang perlahan tumbuh. Hujan turun deras sore itu. Langit kelabu menggantung berat di atas rumah megah Aurelia Wijaya, seolah ikut menyimpan firasat buruk. Tetesan air menghantam daun-daun taman dengan suara berirama, membuat suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Raka baru saja selesai merapikan pot-pot bunga yang dipindahkan ke teras agar tak rusak diterpa hujan. Bajunya basah setengah, rambutnya lembab, namun ia tak bergegas ke gudang. Ia memastikan setiap sudut aman sebelum kembali. Di dalam rumah, Aurelia sedang bersiap menerima tamu. Hari itu, seorang rekan bisnis lama akan datang, Arman Baskara, pria yang selama ini mengaku sebagai mitra terpercaya. Ia datang dengan alasan membahas investasi baru yang katanya sangat menguntungkan. Namun sejak pagi, perasaan Aurelia tidak tenang. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Setelan abu-abu gelap membalut tubuhnya dengan sempurna, namun wajahnya tampak tegang. Kenangan masa lalu tentang pengkhianatan suaminya kembali mengusik. Ini hanya urusan bisnis, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tak lama, suara bel rumah berbunyi. Aurelia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah menuju ruang tamu. Arman Baskara masuk dengan senyum lebar dan jas mahal. Wajahnya ramah, namun matanya menyimpan kilat licik yang sulit ditangkap oleh orang yang tidak terbiasa membaca manusia. Aurelia, lama tak bertemu, katanya, merentangkan tangan. Aurelia menyambutnya singkat, menjaga jarak. Silakan duduk. Mereka berbincang tentang angka, proyek, dan potensi keuntungan. Arman berbicara lancar, terlalu lancar. Ia memuji kecerdasan Aurelia, mengingatkan masa-masa sulit setelah kematian ayahnya, lalu perlahan mengarahkan pembicaraan ke satu topik inti. Ada satu dokumen yang perlu kamu tanda tangani hari ini, kata Arman sambil mengeluarkan map hitam. Hanya formalitas. Aurelia menerima map itu, membukanya perlahan. Dan disitulah ia merasa ada yang tidak beres. Ini pengalihan saham, katanya tajam. Bukan kerjasama. Arman tersenyum kecil. Teknis saja. Kamu tetap di posisi atas. Aurelia menutup map itu dengan keras. Kamu menganggapku bodoh. Senyum Arman memudar, digantikan tatapan dingin. Aku menganggapmu lelah, Aurelia, sendirian, dan butuh orang yang membantumu. Nada bicaranya berubah. Tekanan halus, namun terasa mengancam. Di luar rumah, Raka yang sedang berteduh di dekat pintu samping tak sengaja mendengar suara meninggi dari ruang tamu. Ia menoleh. Alisnya berkerut. Ia tidak bermaksud menguping, namun instingnya menangkap sesuatu yang salah. Di dalam,
Arman berdiri. Kamu tidak punya banyak pilihan, katanya. Kalau kamu menolak, banyak hal bisa bocor. Tentang perusahaan, tentang masa lalumu. Aurelia berdiri ikut berdiri. Tangannya gemetar. Namun suaranya tetap tegas. Keluar dari rumahku. Arman tertawa pelan. Jangan emosional. Ia melangkah mendekat. Dan saat itulah Raka masuk. Pintu ruang tamu terbuka dengan suara cukup keras. Maaf, Bu, kata Raka cepat, berdiri di antara mereka tanpa ragu. Tapi saya rasa tamu ini sudah seharusnya pergi. Aurelia terkejut. Raka? Apa yang kamu lakukan di sini? Arman menatap Raka dari atas ke bawah. Mencibir. Siapa ini? Tukang kebunmu. Raka tidak menjawab ejekan itu. Tatapannya fokus, tajam, sama sekali berbeda dari pemuda pendiam yang biasa Aurelia lihat. Tuan ini membuat ibu tidak nyaman, kata Raka tenang. Silakan pergi sebelum saya memanggil pihak berwenang. Arman tertawa keras. Kamu berani mengancamku. Ia melangkah maju, terlalu dekat. Dan dalam sekejap, Raka bergerak. Ia menangkap pergelangan tangan Arman yang hendak meraih Aurelia, memutarnya dengan teknik sederhana namun efektif. Arman meringis, terpaksa mundur. Jangan sentuh dia, ucap Raka dingin. Aurelia terpaku. Ia belum pernah melihat Raka seperti ini. Tegas, sigap, penuh kendali. Arman menarik tangannya dengan kasar. Wajahnya merah. Kamu akan menyesal. Ancaman kosong. Balas Raka datar. Keluar. Beberapa detik yang menegangkan berlalu, sebelum akhirnya Arman mengambil mapnya dan pergi sambil mengumpat. Pintu tertutup keras. Keheningan menyelimuti ruangan. Aurelia terduduk di sofa. Napasnya berat. Tubuhnya gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena sadar betapa dekatnya ia dengan bahaya. Raka berdiri tak jauh, wajahnya kembali tenang, seolah apa yang baru saja terjadi hanyalah gangguan kecil. Kamu tidak apa-apa, Bu? Tanyanya. Aurelia menatapnya lama. Kamu bukan orang biasa. Raka terdiam. Cara bicaramu, caramu bergerak, keberanianmu. Lanjut Aurelia. Itu bukan kemampuan tukang kebun. Raka menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, saat ini akan tiba. Ada hal-hal yang tidak selalu terlihat dari pekerjaan seseorang, katanya pelan. Aurelia berdiri. Aku ingin tahu. Sekarang. Raka menunduk sesaat, lalu mengangguk. Saya lulusan Universitas Negeri, ujarnya akhirnya. Jurusan Manajemen dan Hukum Bisnis. Aurelia terbelalak. Apa? Ayah saya dulu pengusaha, lanjut Raka. Perusahaannya bangkrut karena ditipu partner sendiri. Kami jatuh miskin. Ayah sakit. Saya meninggalkan semuanya untuk bertahan hidup. Keheningan menyelimuti ruangan. Saya bisa saja mencari pekerjaan yang lebih layak, katanya lagi. Tapi saya lelah dengan dunia yang penuh tipu daya. Saya memilih pekerjaan yang jujur, yang tidak mengharuskan saya mengkhianati siapapun. Aurelia menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Kamu memilih jadi tukang kebun. Raka mengangguk. Karena tanah tidak berbohong. Bu, kalau dirawat, ia tumbuh. Kalau diabaikan, ia mati. Air mata menggenang di mata Aurelia. Selama ini, ia mengira Raka rendah karena miskin. Ternyata, pemuda itu justru berdiri di atas prinsip yang jauh lebih tinggi. Aku minta maaf, ucap Aurelia lirih, atas semua perlakuanku. Raka tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Saya mengerti sekarang. Malam itu, untuk pertama kalinya, Aurelia melihat Raka bukan sebagai tukang kebun, melainkan sebagai pria dengan masa lalu, kecerdasan, dan keberanian, yang memilih kesederhanaan bukan karena keterpaksaan, melainkan karena pilihan. Dan di dalam hatinya, sesuatu berubah dengan pasti.
Perasaan tidak pernah datang dengan izin. Ia muncul perlahan, menyelinap di sela-sela kebiasaan, lalu tumbuh tanpa menunggu kesiapan. Dan bagi Aurelia Wijaya, perasaan itu datang di waktu yang paling tidak ia inginkan, saat ia merasa akhirnya memegang kendali penuh atas hidupnya. Sejak insiden dengan Arman Baskara, Aurelia tidak lagi bisa memandang Raka sebagai sekadar tukang kebun. Bayangan pemuda itu yang berdiri melindunginya, berbicara tegas tanpa gentar, terus menghantui pikirannya. Namun justru karena itulah, ia takut. Pagi itu, Aurelia berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Setelan kerjanya rapi, rambutnya tersisir sempurna, wajahnya kembali dingin seperti topeng lama yang ia kenal baik. Aku tidak boleh goyah, gumamnya. Ia turun ke taman. Raka sedang menyiram tanaman, gerakannya tenang seperti biasa. Saat melihat Aurelia, ia berhenti dan menunduk sopan. Selamat pagi, Bu. Aurelia mengangguk singkat. Kamu, hari ini fokus di bagian belakang saja. Raka mengangkat kepala, sedikit terkejut. Baik. Nada Aurelia kembali datar. Tidak ada sapa hangat. Tidak ada percakapan kecil seperti beberapa hari terakhir. Raka merasakannya. Dan ia memilih diam. Hari-hari berikutnya, jarak itu semakin jelas. Aurelia kembali sibuk dengan dunianya. Rapat, undangan bisnis, dan pertemuan sosial. Ia jarang turun ke taman. Ketika pun turun, ia menjaga sikap seformal mungkin. Namun perasaannya justru semakin bergejolak. Di ruang rapat perusahaan, Aurelia duduk di ujung meja panjang, dikelilingi direksi dan rekan bisnis. Disinilah dunia yang selama ini ia kuasai. Bu Aurelia, minggu depan ada gala dinner, kata seorang kolega perempuan, tersenyum tipis. Kabarnya Anda datang sendiri lagi. Aurelia mengangguk. Seperti biasa. Kami punya kenalan yang cocok untuk Anda, sahut yang lain sambil tertawa kecil. Pengusaha muda, mapan, selevel. Kata selevel menggema di telinganya. Aurelia tersenyum tipis. Profesional. Terima kasih. Tapi saya belum tertarik. Namun di kepalanya, justru terbayang wajah Raka, pemuda dengan kemeja lusuh dan tangan kotor tanah. Ia menekan perasaan itu dalam-dalam. Sore itu, Aurelia pulang lebih cepat dari kantor. Di halaman rumah, ia melihat beberapa tamu sosialitas sedang berkunjung, teman lamanya yang tak jarang menyelipkan penilaian di balik senyum. Lia, rumahmu makin indah, kata salah satu dari mereka sambil melirik taman. Tukang kebunmu hebat ya. Aurelia mengangguk. Dia bekerja dengan baik. Seorang perempuan lain tertawa kecil. Tapi tetap saja tukang kebun. Jangan terlalu dekat nanti orang salah paham. Tawa kecil menyusul. Aurelia ikut tersenyum, meski dadanya terasa sesak. Aku tahu batasanku. Namun ketika pandangannya menangkap Raka di kejauhan, hatinya berkhianat. Kabar mulai beredar. Pelayan, satpam, bahkan beberapa kenalan bisnis mulai berbisik. Terlalu sering Aurelia terlihat berbincang dengan Raka. Terlalu lama. Terlalu akrab. Bu Aurelia dekat sekali dengan tukang kebunnya, bisik seorang staf. Aneh ya, seleranya. Balas yang lain sambil terkekeh. Kata-kata itu sampai ke telinga Aurelia, dan melukai harga dirinya lebih dari yang ia akui. Ia membenci dirinya sendiri karena peduli. Malam itu, ia kembali bersikap dingin. Mulai besok, kamu tidak perlu lagi membuatkan kopi, katanya datar saat bertemu Raka di teras. Raka terkejut. Ada yang salah dengan kopi saya, Bu? Tidak. Aku hanya ingin semuanya kembali profesional. Raka menunduk pelan. Baik. Nada itu bukan marah. Bukan kecewa. Justru ketenangan itu yang menusuk Aurelia. Raka mulai menjaga jarak. Ia tetap bekerja seperti biasa, bahkan lebih keras. Namun ia tidak lagi mencari percakapan. Tidak lagi menatap Aurelia lebih lama dari perlu. Baginya,
Perubahan sikap Aurelia adalah jawaban. Ia tahu posisinya. Ia tahu dunia mereka berbeda. Di gudang kecilnya, Raka duduk sendirian malam itu. Ia menatap tangan-tangannya yang kasar. Jangan bermimpi, gumamnya pada diri sendiri. Ia mengingat masa lalu keluarganya. Bagaimana ayahnya jatuh karena kepercayaan pada orang-orang yang salah. Ia tak ingin mengulangi kesalahan dengan berharap pada sesuatu yang tak seimbang. Aurelia merasakannya. Keheningan Raka terasa lebih menyakitkan daripada kehadirannya. Ia melihat pemuda itu menunduk setiap kali berpapasan, menjawab singkat, lalu pergi. Tidak ada lagi percakapan soal buku, hidup, atau tanaman. Justru saat itulah, Aurelia sadar, ia merindukannya. Namun logika terus berteriak. Kamu bosnya. Kamu lebih tua. Kamu dari dunia yang berbeda. Dan dunia di sekitarnya memperkuat ketakutan itu. Aurelia, jangan bercanda dengan hidupmu, kata seorang kolega tua suatu malam. Cinta itu indah, tapi status tetap segalanya. Aurelia tersenyum hambar. Malam itu, ia berdiri di balkon, menatap taman yang kini gelap dan sunyi. Lampu kecil di gudang belakang masih menyala. Raka masih terjaga. Dadanya terasa perih. Ia menyadari satu hal yang tak bisa ia bantah lagi. Ia telah jatuh cinta pada pria yang secara logika tidak seharusnya ia cintai. Dan justru karena itu, ia memilih menjauh. Sementara Raka, dari balik jendela kecil gudang, memandang cahaya rumah utama yang terang. Ia menghela napas panjang. Ada jarak yang tidak dibuat oleh tembok, melainkan oleh perasaan yang tidak berani diakui. Dan di antara dua dunia itu, cinta berdiri, ditentang oleh akal, status, dan ketakutan mereka sendiri. Keputusan itu tidak diambil Raka dalam satu malam. Ia tumbuh perlahan, seperti retakan halus di kaca, nyaris tak terlihat, namun terus melebar hingga akhirnya tak bisa diabaikan. Setiap tatapan dingin Aurelia, setiap jarak yang sengaja diciptakan, dan setiap bisik-bisik orang di sekitar rumah itu, menjadi alasan yang menguatkan satu kesimpulan, ia harus pergi. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Raka berdiri di depan cermin kecil di gudang, menatap pantulan dirinya. Wajahnya tampak lebih tirus. Matanya menyimpan kelelahan yang bukan hanya berasal dari kerja fisik. Di tangannya, ia menggenggam amplop coklat, surat pengunduran diri yang ia tulis semalam dengan kata-kata sederhana. Ia menarik napas panjang. Sudah cukup, gumamnya pelan. Ia keluar gudang dengan langkah mantap. Aurelia sedang duduk di ruang kerja ketika Raka mengetuk pintu. Masuk, katanya tanpa menoleh. Raka melangkah masuk, berdiri beberapa langkah dari meja kerja. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Namun suaranya tetap tenang. Ada apa? Tanya Aurelia singkat. Raka menyerahkan amplop itu dengan kedua tangan. Saya ingin mengajukan pengunduran diri, Bu. Kata-kata itu jatuh seperti benda berat di ruangan sunyi. Aurelia akhirnya mengangkat kepala. Apa? Saya rasa, sudah waktunya saya pergi. Aurelia berdiri perlahan. Kamu melakukan kesalahan. Tidak. Lalu kenapa? Raka menunduk. Memilih kata-kata dengan hati-hati. Saya tidak ingin keberadaan saya menimbulkan gosip atau masalah untuk ibu. Aurelia membeku. Kamu dengar omongan orang? Suaranya merendah. Raka mengangguk pelan. Saya tidak peduli dengan hinaan untuk diri saya sendiri. Tapi saya tidak ingin nama ibu tercoreng hanya karena saya. Aurelia mengepalkan tangannya. Itu bukan urusanmu. Justru karena itu saya pergi, jawab Raka lembut. Karena saya menghormati ibu. Keheningan menyelimuti ruangan. Aurelia menatap Raka lama, terlalu lama. Ada banyak kata di ujung lidahnya, namun semuanya tertahan oleh ego, oleh rasa takut, oleh gengsi yang selama ini ia banggakan. Kamu bebas pergi kapan saja, katanya akhirnya, dingin. Aku tidak menahan. Raka mengangguk.
Terima kasih sudah memberi saya pekerjaan. Ia menunduk hormat, lalu berbalik pergi. Pintu tertutup perlahan. Dan saat itu juga, sesuatu di dada Aurelia runtuh. Raka membereskan barang-barangnya siang itu juga. Tidak banyak yang ia punya. Beberapa pakaian, buku, dan alat-alat kecil yang ia beli sendiri. Gudang yang sempit itu kini tampak lebih kosong dari sebelumnya. Ia berdiri sejenak, menatap tempat yang selama ini menjadi saksi kerja keras dan diamnya. Lalu ia melangkah pergi, tanpa menoleh ke rumah utama. Tak ada perpisahan dramatis. Tak ada kata-kata panjang. Hanya kepergian yang sunyi. Sore menjelang. Aurelia turun ke taman, kebiasaan yang masih ia lakukan meski Raka sudah tak lagi di sana. Namun hari itu, taman terasa berbeda. Terlalu sunyi. Tidak ada suara sapu. Tidak ada langkah ringan. Tidak ada sosok yang berjongkok sabar merawat tanaman. Ia menatap sudut timur. Tempat melati Jepang yang ditanam Raka mulai berbunga. Wangi lembutnya menyebar, menusuk perasaan Aurelia. Dadanya terasa sesak. Ia duduk di bangku taman tempat ia pernah menangis malam itu. Dan untuk pertama kalinya, kesepian itu terasa nyata. Apa yang sudah aku lakukan? Bisiknya. Di rumah, kopi terasa hambar. Taman tetap indah, namun tidak lagi hidup. Semua tertata rapi, namun kehilangan sentuhan yang selama ini tak ia sadari begitu berarti. Hari demi hari berlalu. Aurelia mencoba kembali tenggelam dalam pekerjaan, pesta, dan rapat. Namun setiap sudut rumah mengingatkannya pada satu hal, ketulusan yang ia usir sendiri. Ia teringat cara Raka berbicara tanpa pamrih. Cara ia bekerja tanpa diperintah. Cara ia memilih pergi demi menjaga nama baik orang lain. Dan perlahan, satu kenyataan pahit menghantamnya. Ketulusan seperti itu tidak bisa dibeli dengan harta. Malam itu, Aurelia duduk sendirian di ruang tamu besar. Lampu-lampu menyala terang, namun hatinya gelap. Ia menutup mata, air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Selama ini, ia pikir kekayaan bisa melindunginya dari luka. Ia pikir sikap dingin membuatnya aman. Namun Raka datang, dan pergi, membuktikan sebaliknya. Ia mengambil ponsel, ragu sejenak, lalu menelpon satpam. "Pak, apakah kamu tahu Raka pergi kemana?" "Sepertinya dia naik bus malam, Bu. Katanya mau pulang kampung." Ponsel itu hampir terlepas dari tangan Aurelia. Pulang kampung. Jauh. Tanpa janji kembali. Aurelia berdiri mendadak. Jantungnya berdebar keras. "Terima kasih," katanya cepat, lalu menutup telepon. Ia menatap jam di dinding. Terlambat atau belum? Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aurelia Wijaya, perempuan yang selalu memegang kendali, takut kehilangan sesuatu yang tak bisa ia beli kembali. Dan malam itu, ia sadar, bukan Raka yang terlalu rendah untuknya, melainkan dirinya yang hampir kehilangan cinta karena terlalu tinggi menjaga gengsi. Hujan turun pelan malam itu, seolah langit ikut ragu antara menahan atau melepaskan. Aurelia Wijaya berdiri di depan jendela mobil, menatap jalanan yang basah berkilau oleh lampu kota. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, melainkan oleh perasaan yang selama ini ia kubur sendiri. "Taman itu," katanya cepat kepada sopir. "Kita ke sana." Sopir mengangguk tanpa bertanya. Taman kota itu bukan taman biasa. Di sanalah, untuk pertama kalinya, Aurelia berbicara dengan Raka bukan sebagai bos dan pekerja, melainkan dua manusia yang saling mendengar. Di bangku kayu di bawah pohon flamboyan, mereka pernah tertawa kecil, berbagi cerita, dan lupa sejenak pada dunia yang memisahkan mereka. Jika Raka masih ada di kota ini, ia akan ada di sana. Raka duduk sendirian di bangku taman itu. Tas kecil berada di samping kakinya. Tiket bus malam terselip di saku jaketnya. Hujan tak ia hiraukan, membiarkan butir-butir air membasahi rambut dan wajahnya. Ia menatap taman yang dulu ia rawat dengan sepenuh hati. Akhirnya, gumamnya pelan.
perpisahan juga. Ia tak menyalahkan siapapun. Ia datang tanpa status, dan pergi tanpa penyesalan. Setidaknya begitu yang ia yakini. Namun hatinya tak sepenuhnya tenang. Lampu taman tiba-tiba disorot oleh cahaya mobil yang berhenti tergesa. Pintu terbuka. Aurelia turun dengan langkah cepat, nyaris berlari, sepatu haknya basah oleh genangan. Gaun kantornya kusut, rambutnya tak lagi rapi. Raka. Suara itu membuat Raka berdiri spontan. Ia menoleh. Tak percaya. Bu. Aurelia. Aurelia berhenti beberapa langkah di depannya. Dadanya naik turun. Napasnya memburu. Tatapan dingin yang biasa ia kenakan lenyap, digantikan mata yang memerah. Aku mencari kamu, katanya lirih. Raka terdiam. Kenapa ibu ada di sini? Aurelia tertawa kecil pahit. Karena aku bodoh. Kata itu mengejutkan Raka. Aku pikir aku bisa hidup tanpa peduli. Lanjutnya, suaranya bergetar. Aku pikir menjaga jarak itu melindungiku. Tapi sejak kamu pergi, aku kehilangan sesuatu yang tidak pernah bisa kubeli. Raka menggeleng pelan. Bu, saya hanya tukang kebun. Dunia ibu. Berhenti. Potong Aurelia, suaranya meninggi sebelum pecah oleh tangis. Berhenti merendahkan dirimu sendiri. Air mata akhirnya jatuh. Aku tidak mengejarmu sebagai bos, katanya dengan suara tercekat. Aku mengejarmu sebagai perempuan yang mencintaimu. Raka terpaku. Hujan semakin deras, namun mereka tak bergerak. Aku mencintaimu, Raka, lanjut Aurelia. Bukan karena siapa kamu di masa lalu, bukan karena apa yang mungkin kamu miliki nanti, tapi karena caramu memperlakukanku sebagai manusia, bukan harta. Tangannya gemetar saat terulur. Tinggallah, bukan sebagai tukang kebun, tapi sebagai pria yang aku pilih. Hening. Raka menunduk, matanya berkaca-kaca. Selama ini, ia menahan perasaan itu demi menjaga jarak. Demi melindungi Aurelia dari cibiran dunia. Ibu tahu apa artinya ini? Tanyanya pelan. Ibu akan dihina. Dipertanyakan. Dibilang gila. Aurelia tersenyum di antara air mata. Aku sudah hidup terlalu lama dalam penilaian orang lain. Untuk pertama kalinya, aku ingin jujur pada hatiku. Raka mengangkat kepala. Dan jika suatu hari ibu menyesal. Aurelia melangkah lebih dekat. Aku lebih takut menyesal karena membiarkanmu pergi. Air hujan mengalir di wajah mereka, menyamarkan air mata yang tak lagi bisa dibedakan. Raka menghela napas panjang, napas yang seolah melepaskan semua beban. Kalau begitu, katanya pelan, izinkan saya tinggal, bukan karena belas kasihan, tapi karena cinta yang sama. Aurelia tersenyum lebar, lalu memeluk Raka tanpa ragu. Di taman itu, di bawah hujan dan lampu redup, dua dunia akhirnya bertemu. Bukan sebagai bos dan pekerja, bukan sebagai kaya dan miskin, melainkan dua hati yang berani memilih satu sama lain. Dan untuk pertama kalinya, Aurelia Wijaya tidak merasa sendirian. Waktu tidak pernah menunggu siapapun. Namun dalam hidup Aurelia Wijaya, 1 bulan terakhir terasa seperti satu kehidupan penuh. Sebulan sejak Raka Pradipta datang dengan kemeja lusuh dan sepatu usang, melamar pekerjaan sebagai tukang kebun. Sebulan sejak ia memandang pemuda itu dengan sinis, meremehkan, bahkan hampir tak menganggapnya manusia yang layak diperhatikan. Dan kini, di pagi yang cerah itu, Aurelia berdiri di depan cermin, mengenakan gaun pengantin putih sederhana namun anggun. Tangannya gemetar. Bukan karena ragu, melainkan karena yakin. Apakah saya terlihat gila? Tanyanya lirih pada sahabat lamanya yang berdiri di belakang. Sahabat itu tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Tidak, Lia. Kamu terlihat. Akhirnya bahagia. Aurelia menatap pantulan dirinya. Perempuan dingin yang dulu ia kenal telah menghilang. Yang tersisa hanyalah seorang wanita yang memilih mencintai tanpa topeng.
Di sisi lain gedung pernikahan, Raka berdiri mengenakan setelan jas hitam sederhana. Rambutnya rapi, wajahnya tenang, namun matanya menyimpan campuran gugup dan haru. Ia bukan pria kaya. Ia bukan pewaris perusahaan. Namun ia berdiri di sana dengan punggung tegak, karena ia tahu satu hal, ia tidak datang membawa harta, tetapi membawa diri yang utuh. "Siap?" tanya seorang panitia. Raka mengangguk pelan. "Saya siap." Namun di dalam hatinya, kenangan itu berputar cepat. Hari pertama tidur di gudang, hinaan yang ia telan, jarak yang ia jaga, dan kepergian yang hampir memisahkan mereka selamanya. Ia tersenyum kecil. Takdir bekerja dengan cara yang tidak bisa ditebak. Gedung itu mulai dipenuhi tamu. Para pengusaha, kolega, sosialita, dan kerabat Aurelia berdatangan dengan busana mewah dan wajah penuh rasa ingin tahu. Namun ada satu hal yang membuat udara terasa ganjil. Tidak ada yang tahu siapa mempelainya. "Katanya pria biasa," bisik seseorang. "Mustahil," sahut yang lain. Aurelia Wijaya tidak mungkin menikah dengan sembarang orang. Beberapa mantan rekan bisnis yang dulu meremehkan Raka hadir dengan senyum palsu. Ada pula yang datang dengan niat melihat, bukan memberi restu. Di barisan belakang, beberapa mantan staf rumah Aurelia saling berbisik, tak percaya dengan kabar yang beredar. Benarkah tukang kebun itu yang tinggal di gudang? Desas-desus menyebar seperti api kecil yang siap meledak. Musik lembut mulai mengalun. Semua tamu berdiri. Pintu utama terbuka perlahan. Aurelia melangkah masuk. Hening menyelimuti ruangan. Gaun putihnya tidak berlebihan, tidak mencolok, namun memancarkan wibawa dan ketenangan. Tatapannya lurus ke depan, senyumnya tipis, penuh keyakinan. Dan saat pandangannya bertemu dengan Raka di altar, waktu seolah berhenti. Tak ada status, tak ada masa lalu. Hanya dua manusia yang memilih satu sama lain. Aurelia berdiri di hadapan Raka. Pendeta tersenyum hangat. "Apakah Anda, Aurelia Wijaya, bersedia menikahi Raka Pradipta?" Bisik-bisik mulai terdengar saat nama itu diucapkan. Raka Pradipta. Bukankah itu? Namun Aurelia tidak bergeming. "Saya bersedia," jawabnya tegas, tanpa ragu. Semua mata kini tertuju pada Raka. Pendeta menoleh. "Apakah Anda, Raka Pradipta, bersedia menikahi Aurelia Wijaya?" Raka menatap Aurelia sejenak. Perempuan yang dulu memandangnya rendah. Perempuan yang kini memandangnya sejajar. "Saya bersedia," katanya mantap. Dan pada detik itu, ruangan meledak oleh keterkejutan. Beberapa tamu terdiam. Beberapa lainnya berbisik tak percaya. Ada yang menunduk, ada yang tersenyum kaku. Tukang kebun miskin itu kini berdiri sejajar dengan sang bos janda cantik. Setelah prosesi, resepsi dimulai. Aurelia menggenggam tangan Raka dengan bangga, tidak disembunyikan, tidak dijauhkan. Ia memperkenalkan Raka pada setiap tamu tanpa rasa malu. "Ini suami saya." Satu kalimat sederhana yang mengguncang banyak hati. Seorang kolega lama mendekat, tersenyum tipis. "Aurelia, kamu benar-benar serius?" Aurelia menatapnya tenang. "Lebih serius dari semua rapat yang pernah kita hadiri." Di sudut lain, seorang perempuan sosialita yang dulu mencibir hanya bisa terdiam. Ada penyesalan di matanya, bukan karena cinta, melainkan karena salah menilai manusia. Raka tetap rendah hati. Ia menyapa dengan sopan, tidak membalas tatapan meremehkan dengan dendam. Justru sikap itulah yang membuat banyak orang mulai menunduk. Malam semakin larut. Aurelia dan Raka berdiri di tengah taman gedung resepsi. Taman yang sengaja dipilih Aurelia sebagai simbol awal cerita mereka. "Apa kamu menyesal?" tanya Raka pelan. Aurelia tersenyum, menyandarkan kepala di bahu suaminya. "Aku menyesal satu hal." "Apa?" "Tidak berani lebih cepat." Raka tertawa kecil.
Aurelia menatapnya serius. Kamu tahu, dunia mungkin tidak akan pernah sepenuhnya menerima kita. Raka mengangguk. Saya tahu. Tapi aku tidak peduli. Begitu juga saya. Mereka saling tersenyum. Di antara lampu taman dan langit malam, cinta itu berdiri, bukan sebagai dongeng, melainkan sebagai pilihan berani. Keesokan harinya, berita itu menyebar. Media bisnis, media sosial, gosip elit, judul-judul bermunculan. Bos janda kaya menikahi mantan tukang kebun, cinta tanpa status, keputusan berani Aurelia Wijaya. Ada yang mencibir, ada yang mengagumi. Namun satu hal tak bisa dibantah. Raka Pradipta tidak naik derajat karena menikah dengan orang kaya. Aurelia Wijaya naik derajat karena berani memilih ketulusan. Di rumah yang dulu terasa dingin, kini tawa terdengar. Gudang belakang telah kosong. Bukan karena ditinggalkan, melainkan karena penghuninya kini berdiri di ruang utama. Raka menyiram tanaman di taman. Aurelia duduk di bangku sambil menyeruput teh. Lucu ya, kata Aurelia. Semua ini dimulai dari lamaran kerja. Raka tersenyum. Dan berakhir dengan lamaran hidup. Aurelia menggenggam tangannya. Dan di sanalah kisah itu berakhir. Bukan dengan kekayaan, bukan dengan kekuasaan, melainkan dengan satu kebenaran sederhana. Harga diri tidak lahir dari jabatan. Cinta tidak ditentukan status. Dan ketulusan selalu menemukan jalannya sendiri.